tempat itu juga ada bakteri. Hei, kenapa Di? Iya, kenapa sih? Kalian tahu nggak kalau di sekitar kita ini banyak sekali bakteri? Hah? Di situ, di sana, di tangan kalian. Serius, Pak? Tenang, bakteri memang ada di mana-mana. Maka dari itulah kita wajib menjaga kebersihan. Kalian tahu nggak kalau tidak semua bakteri itu berbahaya? Beneran, Pak? Nih, biar Bapak jelasin. Sebenarnya ada beberapa jenis bakteri. Ada bakteri penyebab penyakit seperti demam tifoid atau tipes, kolera, TBC, dan gastritis. Aku bakteri Salmonella. Aku banyak hidup di air yang terinfeksi dengan kotoran dan menyebabkan sakit perut dan diare pada manusia. Aku bakteri Vibrio cholera. Aku hidup menempel pada kerang dan tiram. Aku menular namun aku memiliki kelemahanku pada sesuatu yang panas. Aku Mycobacterium tuberculosis. Orang yang stres dan stamina-nya turun karena pola hidup dan makan yang buruk akan mudah dijadikan mangsa. Kalau terjangkit aku, maka manusia akan batuk sampai mengeluarkan darah. Aku bakteri Leucophaga pylori. Aku dapat bertahan dari asam lambung dan merusak selang lendir, sehingga aku membuatku sakit. Aku takut sekali dengan bakteri-bakteri jahat itu. Ih. Tapi banyak juga bakteri baik yang bermanfaat untuk manusia. Contohnya bakteri yang ada di pencernaan kamu sekarang. Hah? Bakteri baik juga ada? Bakteri dalam usus membantu kita mencerna makanan. Contoh bakteri baik adalah Lactobacillus dan Bifidobacterium. Bakteri tersebut membantu melindungi saluran pencernaan kita dari bakteri jahat. Ada juga E. coli yang dapat memproduksi vitamin K untuk membantu penyembuhan luka, dan vitamin B yang membantu mengolah makanan menjadi energi yang berguna untuk tubuh kita. Dan banyak jenis bakteri baik lain yang membantu proses pencernaan dengan mengolah sisa makanan yang tidak bisa kita cerna seperti serat, dan membantu tubuh kita menyerap mineral seperti kalsium dan zat besi. Wah, jadi bakteri Lactobacillus dan E. coli adalah bakteri yang menguntungkan ya, Pak? E. coli? Bukannya bakteri E. coli yang menyebabkan diare ya? Nah, ada banyak jenis E. coli dalam pencernaan kita dan kebanyakan tidak berbahaya. Yang menyebabkan diare itu Enterohemorrhagic E. coli atau biasa disebut EHEC. Bakteri yang berbahaya disebut juga bakteri patogen. Seberapa banyak bakteri yang ada dalam pencernaan kita, Pak? Oh, sangat banyak. Jumlahnya triliunan. Seperti berbagai macam hewan yang hidup di hutan. Ukurannya bervariasi dari 0,7 mikron hingga 5 mikron. Dan masing-masing punya fungsi sendiri. Wah, ternyata di dalam usus kita rame banget ya. Badan kita jadi rumah buat bakteri-bakteri kecil ini. Kumpulan bakteri yang ada di pencernaan didapatkan dari ibu kita saat proses melahirkan. Namun, bakteri apa saja yang berkembang dalam tubuh kita tergantung dari apa yang kita makan. Wah, bahkan makanan bisa mempengaruhi bakteri ya? Benar, jadi bakteri pada usus kita memiliki makanan kesukaan masing-masing. Beberapa menyukai serat dan sayuran hijau, lainnya menyukai gula dan tepung, dan beberapa menyukai makanan berminyak dan mentega. Kalau kalian suka makanan sehat yang penuh serat dan nutrisi, maka bakteri baik yang menyukai makanan tersebut juga akan berkembang. Nah, kalau kamu suka makanan berlemak, akan berkembang juga bakteri yang menyukai makanan berlemak. Apabila terlalu banyak bakteri jahat, coba bayangkan apa yang akan terjadi. Bakteri jahat justru akan menekan perkembangan bakteri baik dan kamu akan sakit. Keseimbangan bakteri dalam usus juga bisa terganggu apabila kita menggunakan obat antibiotik sembarangan. Karena antibiotik membunuh bakteri jahat dan baik, jadi harus digunakan sesuai resep dokter. Selain itu, jika kalian kurang tidur, stres, makanan yang tidak sehat, dan penuaan juga berpengaruh pada keseimbangan bakteri di usus. Jadi, keseimbangan bakteri di usus sangat penting untuk kesehatan kita ya Pak? Oh tentu. Kalau kita sudah terlanjur suka makanan yang tidak sehat dan bakteri jahat berkembang sangat banyak, bagaimana? Apa bisa mengembalikan keseimbangan bakteri di usus? Bisa dengan probiotik dan prebiotik. Probiotik adalah bakteri baik yang bisa kita dapat dari produk hasil fermentasi seperti yogurt, kimchi makanan khas Korea, dan tempe. Nah, bakteri juga butuh makan untuk bisa bekerja, dan makanan bakteri baik itu adalah prebiotik. Contoh prebiotik adalah buah, sayur, gandum, oatmeal, dan kacang-kacangan. Kita butuh bakteri, dan bakteri juga butuh kita. Kita tidak memiliki badan kita untuk kita sendiri. Kita memiliki pasukan bakteri yang sudah bekerja keras
dan mereka sangat kuat bila kita bisa menjaganya. Wah, ternyata bakteri juga bisa jadi teman kita ya. Kita harus berterima kasih pada bakteri. Iya, kita harus banyak makan makanan yang sehat nih. Buat memberi makan bakteri baik, apa tadi namanya? Apa tadi? Prebiotik. Jadi, kalau mau badan kita sehat dan kuat, mulailah makan makanan sehat dan jangan lupa tetap menjaga kebersihan dengan mencuci tangan sebelum makan dan sehabis dari kamar mandi, memotong kuku dan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan kita, agar bakteri penyebab penyakit tidak masuk dalam tubuhmu. Siap, Pak. Sekarang aku jadi tahu banyak hal tentang bakteri. Teman-teman, mulai sekarang kita harus menjaga kebersihan dan makan makanan yang bergizi ya. Iya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Jaga kesehatan ya. Iya. Wis mari ya, pindah ya.